Di sini kami, kelompok pertama, akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul Media Cetak dan Teks yang akan dijelaskan oleh saya, Putri Alvina Duyanti, dan teman-teman saya, Silvi Khulwa, Lisa Tarbiatu, Husnul Amalah, Septia Rizky, dan Evi Datul. Selamat mendengarkan. Teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai poin pertama, yakni sejarah media cetak. Media cetak ini merupakan sebuah media yang sangat tertua di muka bumi ini. Perkembangan peradaban manusia sejak zaman prasejarah hingga sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Semua informasi mudah sekali diakses dari penjuru dunia. Informasi juga cepat dan mudah untuk diakses baik dari media elektronik maupun media cetak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi ini juga tak lepas dari media cetak itu sendiri, baik berupa buku, koran, majalah, dan sebagainya. Proses perkembangan ini diawali ditemukannya media cetak mencatat sejarah bahwa produk media cetak ini sangatlah berperan penting dalam perkembangan informasi di berbagai aspek kehidupan. Penggunaan media cetak ini sangat banyak dilakukan dan dalam keperluan mencetak buku, mencetak majalah, koran, dan lain-lain. Jadi mesin cetak ini sangatlah diperlukan dalam membuat salinan yang lebih banyak. Proses penemuan mesin cetak ini diawali dengan penemuan kertas pada abad pertama dan movable type menggunakan tanah liat pada abad ke-11. Dan orang Korea juga pertama kali menemukan movable type yang terbuat dari perunggu pada pertengahan abad ke-13. Dan ada lagi sebuah alat sederhana yang ditemukan di Cina dan Korea, itu terbuat dari balok kayu, ya, namanya percetakan balok kayu. Alat ini diberi sebuah kertas dan ditetesi sebuah tinta, digosok-gosok secara perlahan menggunakan sebuah kayu bambu, ya, menggunakan kayu bambu. Kemudian Johannes Gutenberg dari kota Jerman, Eropa, sebagai orang pertama yang menemukan mesin cetak yang bermodel baja yang dapat bergerak menggunakan huruf-huruf individual. Hasilnya lebih baik dibandingkan tanah liat, kayu, ataupun perunggu. Mereka menceritakan penemuan mereka dengan melalui majalah ilmiah yang disebarkan secara luas. Dengan semakin berjalannya waktu, mesin media cetak ini menjadi sangat modern. Pada saat ini yang sering kalian gunakan yakni mesin printer yang bisa digunakan menggunakan tinta hitam atau menggunakan warna-warni lainnya. Dari tadi saya menjelaskan sejarah media cetak. Jadi apa sih media cetak itu? Media cetak itu adalah sejenis media massa yang dicetak dalam lembaran kertas. Secara harfiah, media cetak itu didefinisikan sebagai penyampai informasi yang memiliki manfaat dan dikaitkan dengan kepentingan masyarakat secara tertulis. Media cetak juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan produksi teks dengan menggunakan tinta, huruf, kertas, atau media lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Mbak. Selanjutnya yaitu karakteristik media cetak. Untuk yang pertama, teks dibaca secara linier dan disajikan secara parsial. Untuk yang kedua, menampilkan komunikasi secara satu arah dan reseptif. Untuk yang ketiga, ditampilkan secara statis atau diam. Pengembangannya tergantung kepada prinsip-prinsip pembahasan dan persepsi visual. Untuk yang keempat, berorientasi atau berpusat pada pelajar atau siswa yang bersifat konkret. Untuk yang kelima, dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang masalah apa saja dan pada tingkat usia berapa saja. Untuk yang terakhir, murah harganya dan mudah mendapatkan serta cara penggunaannya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cetak teks. Media pembelajaran berbasis cetak merupakan media pembelajaran visual yang proses pembuatannya itu melalui proses percetakan atau disebut printing ataupun offset. Yang pertama adalah buku teks. Buku yang berisi mengenai suatu bidang studi atau ilmu tertentu yang disusun untuk memudahkan proses pembelajaran. Yang kedua adalah handbook, yaitu ringkasan yang berisi pokok-pokok bahasan atau materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga adalah big book, yaitu media
atau alat bantu yang dapat menunjang proses pembelajaran dalam bentuk cerita bergambar yang mana karakteristiknya itu diperbesar, jadi baik dalam tulisan maupun gambarnya itu diperbesar. Yang keempat adalah flip chart, yaitu media dua dimensi non-proyeksi yang terdiri dari lembaran kertas yang disusun secara tumpang tindih dan salah satu sisinya itu rendah atau pendek. Yang kelima adalah bahan pengajaran terprogram, yaitu paket terprogram pengajaran individual yang bentuknya itu hampir sama dengan modul. Oke, saya akan menjelaskan penjelasan mengenai subbab klasifikasi media cetak dan teks yang sebelumnya dijelaskan oleh Mbak Lisa. Yang keenam yakni koran. Koran merupakan sarana penunjang mata pelajaran sejarah karena surat kabar merupakan suatu cara untuk menambah pengetahuan bagi peserta didik. Yang ketujuh yakni poster dan peta. Poster dan peta merupakan iklan dan gambaran seluruh ataupun sebagian dari permukaan bumi yang diperkecilkan. Kemudian manfaat dari media cetak dan teks yakni yang pertama, penyampaian materi pengajaran guru terhadap peserta didik dapat diseragamkan. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif daripada menggunakan media seperti gadget ataupun media elektronik yang lainnya. Yang ketiga yakni dapat meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Yang keempat, dapat peranan media pembelajaran, maka pembelajaran akan menjadi lebih konkret. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan dari media cetak. Yang pertama, ekonomis. Ekonomis di sini memiliki dua segi. Yang pertama segi harga dan yang kedua segi kejangkauan. Dari segi harga, media cetak, terutama koran atau majalah, dapat diperoleh baik dari kalangan menengah ke bawah ataupun ke atas karena harganya yang sangat terjangkau. Yang kedua, dari segi kejangkauan, media cetak, contohnya seperti koran ataupun majalah tadi, tidak hanya diproduksi di kota-kota besar, tetapi di pedesaan pun juga ada, sehingga masyarakat desa dapat menerima informasi-informasi. Yang kedua, dapat dibaca berkali-kali dengan cara menyimpannya. Media cetak yang bersifat hardware tersebut dapat dengan mudah untuk disimpan, sehingga apabila kita memiliki waktu luang, kita dapat membukanya dan membacanya tanpa harus membeli kembali. Yang ketiga yaitu dapat membuat pembaca berpikir spesifik. Media cetak, contohnya seperti koran ataupun majalah, terkadang dicetak berlembar-lembar sehingga menuntut para pembaca untuk memahami maksud informasi atau berita yang termuat dalam koran ataupun majalah tersebut. Proses memahami inilah yang dinamakan berpikir spesifik. Yang kemudian yang terakhir, dapat menjelaskan hal-hal yang bersifat kompleks, terinci. Contohnya seperti majalah, yang mana contohnya kita ambil majalah masak-masakan. Di dalamnya menjelaskan serta menunjukkan bagaimana cara memasak, proses memasak, dan juga bahan-bahan apa saja yang diperlukan ketika sedang memasak. Sekian dari saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kekurangan media cetak yang sebelumnya telah dijelaskan mengenai kelebihan media cetak. Kekurangan media cetak diantaranya yakni lambat dan juga tidak langsung. Yang dimaksud di sini yakni informasi yang akan diterbitkan oleh media cetak tidak dapat secara instan, langsung maupun cepat. Jadi berita akan diterima oleh khalayak umum ataupun pembaca sesuai dengan periodisasinya, seperti halnya surat harian, surat kabar harian, ataupun koran yang hanya akan terbit dalam sehari sekali. Berarti informasi yang didapat oleh khalayak ataupun pembaca hanya ada sekali dalam sehari. Lalu tabloid ataupun majalah mingguan akan didapat dengan seminggu sekali, jadi informasi yang didapat juga hanya seminggu sekali. Hal inilah yang menjadi penghambat menerimanya informasi oleh khalayak.
Yang kedua yakni jauh. Informasi yang disampaikan oleh media cetak terkesan jauh karena pembaca tidak bisa menyaksikan secara langsung peristiwa yang terjadi, seperti yang disampaikan oleh media elektronik. Guna mengatasi kekurangan ini, media cetak biasanya menampilkan foto-foto yang menarik guna mengimbangi tayangan televisi. Juga memuat tulisan ataupun informasi yang lengkap, bahkan menambah fitur guna mengimbangi informasi media elektronik. Tidak akrab, yakni poin selanjutnya tidak akrab. Pada media cetak tidak ada penyiar yang menyiarkan secara langsung, tetapi harus disiarkan oleh diri sendiri. Sebagai sumber informasinya, jajaran redaksi tidak ada yang akrab dengan pembacanya, lain halnya dengan radio. Minimal kalian kan bisa mengenal suaranya, bahkan mengidolakan mereka. Lalu tidak fleksibel. Membaca informasi dari media cetak tentu tidak bisa dilakukan kapanpun maupun dimanapun. Terbatas, jadi dari sudut pandang tertentu ataupun dari sudut pandang itu dikatakan tidak fleksibel, seperti halnya sebelum memasak, kalian tidak bisa membaca informasi dalam media cetak, lalu mengendarai kendaraan dan lain-lain. Jadi hal serupa itu menjadi kekurangan media cetak.